Oke, tantangan corporate communications team di era 4.0. Sebetulnya kita sekarang sudah memasuki era 4.0 ya. Mungkin saya juga ingat dulu waktu lagi pertama kali berkarir di dunia PR, itu sepertinya mungkin masih dalam era 1.0 ya, di mana praktisi humas masih menjalankan tugasnya secara konvensional gitu ya. Contohnya saya misalnya ya, saya ingat banget terjun ke dunia PR, itu pekerjaan pertama saya adalah media monitoring dan itu dilakukan secara konvensional. Gitu. Setiap hari baca setumpukan berita gitu ya dari media cetak yang kita sudah berlangganan gitu, dan itu kita lakukan secara manual, fotokopi gitu ya, fotokopi kemudian menggunting dan fotokopi dan sebagainya. Dan di era ini memang waktu itu media cetak seperti koran dan majalah, juga TV itu masih menjadi andalan. Lalu sekarang tiba-tiba sudah menjadi 4.0 gitu ya, di mana era ini juga sering disebut sebagai era big data ya, atau era artificial intelligence. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah membaca ya, ada robot di Swiss yang bernama Toby, dia bisa menulis 40.000 artikel berita dalam waktu 5 menit dalam 2 bahasa, Perancis dan Jerman gitu ya. Dan ini membuat pekerjaan PR juga menjadi bertambah gitu ya. Media-media yang sudah sekarang bukan lagi hanya kita masyarakat dihadirkan media-media dari berita-berita dari media-media yang konvensional, tapi juga sekarang sudah di sosial media gitu ya. Artinya semua orang sudah bisa menjadi jurnalis gitu ya, atau citizen journalism gitu ya. Pada masa ini juga media sosial sepertinya lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan media-media konvensional gitu. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa memposting ya, dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, blog gitu ya menjadi digital media platform, dan ini juga artinya pekerjaan humas pun juga semakin bertambah. Yang dilakukan oleh para humas tidak hanya memonitor media-media konvensional, tapi juga harus juga memonitor media sosial. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai praktisi humas adalah shifting mindset yang ada di public relations gitu ya. Dengan adanya perubahan yang terjadi di dunia PR juga, itu artinya adalah kita harus bisa mengubah mindset para praktisi PR gitu. Misalnya dengan sekarang tidak lagi kita menjalankan cara-cara yang konvensional gitu ya, tapi juga bagaimana kita memikirkan menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu secara lebih spesifik. Mungkin tidak semua media misalnya, tidak semua pesan harus disampaikan secara bersamaan dalam message yang sama gitu ya kepada semua media, tapi kita mungkin juga lebih spesifik dan lebih fokus gitu, termasuk juga dalam pemilihan audiens, pemilihan media dan sebagainya. Juga bagaimana kita menggunakan metode-metode komunikasi yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada khalayak yang kita tuju. Lalu apa yang harus dilakukan oleh tim PR dalam menghadapi industri 4.0 ini? Yang pertama tentu saja adalah tetap harus memiliki kompetensi dan efektif komunikasi yang harus dilakukan oleh tim PR-nya. Kompetensi PR sebetulnya juga membutuhkan adalah sebuah kombinasi yang unik gitu sebetulnya ya. Misalnya adalah tidak hanya kepandaian menulis, tapi juga ada intuisi gitu ya, ada empati, ada emosi dan kreativitas yang itu mungkin tidak bisa digantikan hal-hal yang sifatnya emosional gitu ya, tidak bisa digantikan oleh robot gitu ya, oleh artificial intelligence ini. Lalu juga kemampuan beradaptasi dengan adanya model-model komunikasi yang baru, dengan adanya platform-platform komunikasi yang baru, tentu saja kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kemudian harus kreatif dan memahami tren gitu ya. Tren dan perkembangan teknologi juga harus bisa dipahami oleh para PR sekarang. Kita harus bisa mengkombinasikan digital teknologi untuk meningkatkan peran fungsi PR di era sekarang ini. Kemudian juga harus memiliki integritas tentu saja ya. Tadi juga saya sempat mendengar soal banyaknya hoax gitu ya, banyaknya hoax yang beredar. Kita jangan sampai PR juga terbawa arus polemik isu dari hoax ini hingga mungkin juga ikut menyebarkan atau ikut membuat bahkan ya fake news.
Nah, ini integrity ini juga harus tetap dijaga di era industri sekarang ya. Kita harus tetap memiliki, para PR harus tetap memiliki tata kelola atau good governance ya, dan bisa di accountable gitu ya, transparan, dan juga bisa membantu bukan hanya menjawab kebutuhan stakeholder, tapi juga masyarakat gitu ya. Apalagi dengan adanya presiden yang budiman yang mungkin juga merupakan PR sendiri juga gitu ya buat para PR. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi. Tentu saja para PR ini juga tidak bisa bekerja sendirian di era digital seperti sekarang ini ya. Kita membutuhkan digital konten ya. Nah, artinya adalah kita harus bisa bekerja sama dengan digital content creator gitu ya, dengan videographer mungkin ya. Lalu ada mungkin dengan tim-tim yang lain gitu ya, brand people barangkali ya, hingga mungkin tim marketing gitu. Nah, intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para humas ini adalah harus selalu berkolaborasi dengan berbagai sektor sehingga juga kita bisa memberikan yang maksimal. Nah, lalu di samping tentu saja harus punya skill-skill yang lama ya, yang mungkin juga Bapak dan Ibu sudah sangat kuasai ya, menulis misalnya public speaking dan sebagainya. Tentu saja dengan adanya era yang baru ini harus menambah skill gitu ya. Saya sendiri kebetulan tim saya saya tidak banyak ya timnya ya, tapi kebetulan di tim saya itu anak-anak muda semua gitu, anak-anak zaman now semua, sehingga saya juga sangat terbantu gitu dengan mereka. Kita harus memiliki skill pengetahuan terhadap digital gitu ya, bagaimana kita juga bisa masuk ke sosial media gitu ya. Kemudian sebagai content maker kita juga harus memahami audiens kita seperti apa yang dituliskan ya, apa yang disampaikan kepada masyarakat itu juga haruslah juga sifatnya short dan memorable gitu. Nggak perlu juga kita berpanjang-panjang, tidak bisa juga kita menyamakan dengan bikin artikel yang panjang lebar gitu misalnya ya, tapi justru lebih sesuatu yang lebih simpel, yang lebih unik, itu lebih sifatnya akan bisa lebih memorable gitu. Nah, lalu juga kita juga harus pandai menjadi storyteller. Ini kemampuan bercerita, gitu, informasi yang disampaikan humas selain juga harus kreatif tadi ya, harus juga short dan sweet mungkin ya, tapi juga harus bisa menceritakan apa yang dimaksud, mungkin bisa ditambahkan dengan infografis sebagai informasi tambahan dalam bentuk cerita singkat. Lalu yang terakhir adalah right content, right people, right time, right channel, dan right personalization. Gitu. Ini juga hal yang juga penting untuk kita pahami ya, bahwa formula yang tepat, bagaimana menyampaikan ke orang yang tepat gitu ya, ke audiens yang tepat, apa yang kita sampaikan itu juga harus disampaikan dengan waktu yang tepat, channel yang tepat, dan personalisasi yang juga tepat. Tapi tetap saja sebagai PR tentu saja semua prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang lama itu juga tetap harus stay, artinya adalah kita kembali lagi ke public relations, itu kata kuncinya adalah relations, maka relationship juga tetap harus dijaga dengan teman-teman media misalnya gitu ya, karena saya yakin robot tidak bisa ngopi bareng dengan teman-teman media misalnya ya, atau berdiskusi dengan teman-teman media misalnya. Jadi all principles itu juga tetap harus dijalankan oleh PR. Nah, ini saya mau cerita sedikit juga tentang McDonald's. Kami di McDonald's, tim corporate communications, cuma 3 orang isinya. Saya sendiri, kemudian saya dibantu oleh tim saya, ada Bening dan ada Dila. Ya, kami memang small team, tapi kami mengharapkan apa yang kami lakukan bisa memberikan impact yang cukup besar, gitu ya. Dan kami juga tetap menjaga human interaction dengan teman-teman media, dengan secara berkala kita melakukan berbagai macam aktivitas ya bersama teman-teman media. Lalu kami juga mencoba untuk selalu beradaptasi dan selalu berusaha untuk selalu relevan ya dengan apa yang terjadi di dunia sekarang, gitu ya. Lalu kita juga melakukan kolaborasi baik dalam internal dengan kami sendiri di internal ataupun juga dengan pihak-pihak eksternal. Lalu juga tentu saja kita harus percaya bahwa teamwork akan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Itu ada pepatah yang selalu saya senang sekali gitu ya untuk mengulang-ulangnya, yang disampaikan oleh Ray Kroc, itu adalah pendiri dari McDonald's. Kalau dalam teamwork itu kita akan menjadi lebih baik gitu dibandingkan dengan kalau kita sendirian. Lalu juga kami juga menggunakan tools untuk mensupport apa yang kami lakukan. Social media listening, kita kebetulan juga bekerja sama dengan EvoSite ya.
untuk social media listening kita. Lalu kita juga menggunakan CRM dan news monitoring system.